Palembang sebagai kota perairan terkenal dengan destinasi wisata dan olahan kuliner dari ikan. Akan tetapi, kota ini bisa juga disebut sebagai kota seribu warna. Hal ini dikarenakan kota ini bisa dilirik sebagai kota yang berkilau dengan beraneka ragam kainnya, baik dari hasil tenun tangan maupun tenun mesin. Halo pemirsa Pesona Indonesia, Kota Palembang sangat terkenal dengan berbagai macam khas kain, antara lain kain songket, blongsong, blongket, jumputan, dan masih banyak lainnya. Pada masa dahulu, kain-kain tersebut hanya digunakan oleh bangsawan yang dipakai pada saat acara perkawinan ataupun acara adat lainnya. Akan tetapi, pada masa kini, kain-kain tersebut sudah dapat digunakan oleh masyarakat luas atau bahkan dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Bagi pemirsa yang penasaran bagaimana keindahan dan juga keunikan dari kain-kain khas Kota Palembang ini, untuk itu ikuti terus perjalanan wisata leluhur dalam Bunga Rampai Sriwijaya. Di dekat pinggiran Sungai Musi, berdiri Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Museum yang dibangun pada tahun 1823 ini pada masa lalu merupakan Istana Kesultanan Palembang Darussalam. Istana ini dulunya disebut dengan Keraton Kuto Keci atau Keraton Lama. Pada masa sekarang, bangunan istana ini dialihkan fungsinya menjadi museum yang berisikan banyaknya benda-benda bersejarah seperti uang-uang logam kuno, senjata, perabot kayu dan kuningan, pakaian, kain-kain serta peninggalan lain masa Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang Darussalam. Yang menarik dari barang-barang bersejarah ini adalah dari banyaknya kain-kain khas Palembang, salah satunya seperti kain songket. Diakui di dunia sebagai jenis tekstil terbaik di dunia. Tepat di sebelah saya merupakan peninggalan pakaian pada zaman Kesultanan Palembang. Dan inilah merupakan lukisan wajah dari Sultan Mahmud Badarudin II. Kain adalah warisan budaya Indonesia yang masih terus dilestarikan. Di Sumatera Selatan khususnya di Palembang, kain disebut juga sebagai sewet. Kain atau sewet ini digunakan pada sebagian masyarakat sebagai pelengkap pakaian sehari-hari. Untuk acara resmi, kain atau sewet digunakan di berbagai acara, seperti di pernikahan, adat, ataupun hajatan. Semakin rumit pembuatan suatu kain, semakin bagus kualitas benang yang digunakan, maka akan semakin mahal harga kain tersebut. Macam-macam kain khas Palembang yang sudah terkenal, baik di dalam negeri maupun sampai ke luar negeri. Kain-kain Palembang seperti songket, jumputan, tajung, blongsong ataupun blongket terbuat dari benang yang berkualitas.
motif dan warna yang turun-temurun maupun mengalami sentuhan masa kini menjadikan kain-kain ini anggun sebagai warisan budaya keemasan masa lalu. Kain-kain cantik ini dibuat dengan menggunakan alat ini yang disebut dengan alat tenun tangan. Nah, sekarang saya akan beralih perjalanan saya ke tempat di mana para wisatawan mencari berbagai macam souvenir ataupun kerajinan khas Kota Palembang. Bagi kalian yang penasaran, ikuti terus perjalanan saya di Pesona Indonesia. Dan inilah Pasar Ilir Barat, berbagai macam souvenir dan juga kain ada di dalamnya. Kita intip ke dalam yuk. Ya, lihat-lihat dulu ya. Pemirsa, ternyata banyak sekali motif dan juga warna yang sangat cantik-cantik yang ada di sini. Salah satunya seperti yang ada di sebelah saya. Mbak, kalau boleh tahu, kalau songket model kayak gini biasanya kisaran harga berapa ya? 1,2. 1,2. Terima kasih ya. Apa? Ternyata di sini selain adanya baju jumputan juga tersedia baju batik Palembang. Kita intip seperti apa di dalam ya. Halo Bapak. Melengkapi kain-kain yang ada di Palembang. Batik yang menjadi trademark Indonesia yang diakui dunia, maka di Palembang pun memiliki batik yang identik dengan motif bunga dan warna cerah khas Melayu. Seperti warna merah dan kuning yang terinspirasi dari warna kain songket. Biasanya kisaran batik Palembang itu harganya berapa ya Pak? Sekitar 100.000. 100.000. Kalau yang paling mahal? Paling mahal 150.000 itu untuk blus. Untuk blus. Ya. Kalau kemejanya sendiri Pak? Kalau kemejanya paling murah 100.000 sampai harga 250.000. 250.000. Oke, makasih ya Pak ya. Sama-sama.
Pak. Satu lagi yuk. Salam. Permisi ya Ibu. Adis Songket. Sepertinya ada yang istimewa pemirsa. Kita lihat ke sana ya. Palembang merupakan daerah penghasil kain songket terkenal di Indonesia. Warna kain yang dominan bernuansa merah emas dan motif yang cantik. Sehingga mendapat julukan ratunya kain-kain tenun Palembang. Kain songket yang berkualitas menggunakan benang sutra putih atau benang emas yang masih diimpor dari luar negeri, sehingga harga jual kain akan sangat tinggi. Di tangan para desainer, kain-kain cantik ini berubah menjadi pakaian berupa gaun-gaun yang bernilai jual tinggi. Mbak, ini boleh saya coba ya? Thank you. Halo Mbak. Bagaimana? Setelah dicoba-coba, sepertinya saya memilih yang songket deh. Iya. Ini songket sebagus ini saya penasaran sih Mbak. Kira-kira cara buat dan pengrajinnya itu di mana sih? Kita ada di atas. Oh, ada di atas. Saya boleh lihat ya? Boleh ya? Baiklah kalau begitu. Ini tolong dibungkus ya Mbak ya, satu ya. Yuk, ke atas. Jenis-jenis kain tradisional yang kita produksi dan kita jual di sini yaitu meliputi kain songket, kain jumputan, kain blongsong ataupun blongket.
keistimewaan kita yaitu kita menyajikan kain-kain yang kita produksi benar-benar dari pengrajin kita langsung ataupun dari pengrajin ataupun mitra yang bekerja sama dengan kita. Di sini kami memberikan kualitas yang terbaik di mana motif-motifnya masih mempertahankan motif-motif lama. Baik itu susunan dan tatanannya, karena kita benar-benar menjunjung yang namanya filosofi dan budaya lama. Karena di sini kita juga menggunakan material ataupun produk contoh seperti sutra SPA, benang kristal ataupun limar, kita masih menggunakan benang-benang yang asli. Berikut adalah contoh kain motif tenunan asli tangan. Di sini adalah motif lepus bintang berantai. Ini adalah tenunan tangan di mana kita menggunakan benang kristal emas, sutra alam. Yang ini adalah songket cantik manis limar yang sudah kita proses kembali, sudah kita lembutkan. Dia berasal dari benang limar ini. Kita menggunakan sutra asli. Yang ini juga benang limar. Songket limar, di mana bisa dilihat keunikan dan keindahan dari kain tenun ini yang ditenun oleh tangan langsung. Berikut adalah songket-songket yang memang menjadi tren 2019. Motifnya masih motif lama, namun pewarnaan kita menggunakan warna-warna pastel seperti ini. Ini adalah songket-songket yang banyak dicari oleh kalangan-kalangan menengah ke atas. Di sini bisa dilihat perbedaan antara kain tenun mesin dan kain tenun asli. Ini kain tenun mesin ya. Kain tenun mesin ini dibuat dan diproduksi bukan di Indonesia, namun di Cina, kalau saya tidak salah. Dan ini adalah kain tenun asli. Bisa dilihat teksturnya. Ini adalah pembuatannya dari mesin. Mereka sangat rapi karena dia dari mesin dan tidak menggunakan sutra SPA asli. Kalau kita tenunan tangan bisa dilihat dari sini. Ini adalah baliknya. Tidak akan bisa menyamakan antara kain tenun mesin maupun kain tenun tangan. Karena yang namanya kain songket asli Sumatera Selatan, Palembang adalah kain tenun tangan yang memang ditenun masih menggunakan kain alat tenun mesin, masih menggunakan alat tenun gedokan. Menggunakan benang kristal, contoh seperti ini, benang yang ada, benang kristal. Ini adalah kepingan kain, di mana pada saat kita jadikan pakaian, ini adalah salah satu koleksi kita yang sudah menjadi pakaian. Dari kepingan ini, inilah yang mengantarkan kita mendapatkan Piala Upakarti dari Presiden pada tahun 2014. Ambek songket lepus itu, ambek songket kuning. Berikut adalah kain songket batik yang kita ambil atau kita repro kain batiknya dari kain batik lawasan lama, seperti ini. Kain ini adalah koleksi premium dari tempat kita. Karena kain ini diproduksi tidak banyak dan memang karena proses penenunan kain ini memakan waktu hingga 5-6 bulan. Karena setelah menenun, kita membatik di atas kain tenun songket. Di mana kreasi ini alhamdulillah mendapatkan Piala Adiwastra tingkat nasional pada tahun 2016. Ini adalah hasil dari kreasi kami, di mana kami tidak pernah berhenti berkreasi dan berinovasi. Mbak, kalau boleh tahu, total pengrajin yang ada di rumah songket tadi ada berapa ya? Kalau pengrajin sebenarnya kita untuk saat ini, dulu pertama kali waktu tahun 2006 kita sampai ada 100-an. Karena pengrajin kita ini bukan cuma di songket, tapi ada di jemputan, ada di blongsong, ada di penjahit, ada di payet, jadi banyak. Tapi saat ini makin
berjalannya waktu, kita sekarang ini tinggal sekitar 75. Untuk kain tenun songket kita patok di sini paling termurah 2,5 juta, ada yang sampai puluhan juta juga ada gitu. Tergantung ada yang bahannya lagi ya, ya. ada yang khusus juga, ada yang premium collectionnya gitu. Kalau di belakang Mbak di sini Kalau kisarannya iya, berapa? kalau yang ini sekitar 4 jutaan. Ini 4 yang juta. ini ya. Bajunya nih Mbak. Untuk kisaran gaun-gaun, kalau gaun-gaun sih sebenarnya untuk yang kita tenun gaun yang memang kombinasi songket itu kisaran sekitar 2,5 juta ke atas gitu. 2,5 Tapi kalau kita juga ada kain yang jumputan, gaun-gaun yang terbuat dari jumputan, dari blongsong, tapi tetap handmade, tenun tangan asli atau dibuat dengan tata cara tangan asli, bukan yang mesin seperti yang kita jelaskan tadi. Itu memang ada berkisar dari harga 1,5 juta ke atas untuk gaunnya. Tapi kalau untuk kemeja laki-laki seperti yang di atas ini ada contoh juga meja songket, yang ini sekitar 1,2 juta. 1,2 juta. Dan juga terlihat ya para pengrajinnya juga membuatnya Iya. dengan kesabaran, Kesabaran, dengan selai teliti, demi ya, selai. Mbak, ya. Ini kan kalau yang kita lihat seperti ini lagi menenun songket limar, dimana kalau sudah jadi ini seperti ini. Oh, ini hasil akhirnya ya Iya, Mbak, ya? hasil akhirnya. Hasil akhir dari Mbak Eca namanya yang menenun ini. Terima kasih ya Mbak. Pemirsa Pesona Indonesia, demikianlah perjalanan saya menelusuri kain-kain khas Kota Palembang. Pakaian para bangsawan yang pada akhirnya di tangan para desainer menjadi sebuah karya, sebuah baju yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Dari Palembang, salam Pesona Indonesia.